Dewi, ini Minecraft kah? Bahkan di pagar pun ada genangan airnya. Wah, ada yang namanya Aurora Boreala. Begitulah. Tuh, ini real guys, bukan tempelan. Halo semuanya. Gue tebak rata-rata dari kalian itu pasti dari platform hitam. Ya, TikTok. Oke, sesuai janji di video ini gue mau kasih tahu kalian buat yang belum tahu kalau Minecraft Java itu bisa di HP. Nah, ya kalian nggak salah dengar. Minecraft Java di HP. Wow. Nah, di sini gue mau kasih tahu tutorial gimana cara pasangnya sampai bisa pasang shader. Oh iya, gue harap kalian tonton tutorialnya sampai habis ya. Dan kalian tinggiin literasi lah. Soalnya gue kaku banget kalau ngejelasin gitu. Jadi mohon pengertiannya ya. Oke. Nah, di sini kalian cukup buka Google Chrome aja ya. Nah, terus kalian ke kolom pencarian, ketik Zalith Launcher. Nih gue udah ada, jadi tinggal gue klik aja. Nah, tinggal tambahin GitHub aja udah. Zalith Launcher GitHub. Nah, ini yang bawah tadi Zalith Launcher 2 nih. Nah, kita klik yang atas. Oke, tunggu. Kita download versi yang 1.4.0.7. Kalian klik yang di sini nih. Di sini ada banyak versinya. Nah, ini 1.4.08 itu yang terbaru. Tuh, kalian bisa lihat. Ini masih baru. Gue belum coba sih, tapi gue pakai yang 1.4.0.7. Kalian klik di sini buat yang 64 bit. Nah, yang bawah ini setauku yang 32 bit. Jadi karena HP gue support 64 bit, gue pilih yang paling atas. Kalian klik aja, nanti otomatis ke download kok. Nah, ini udah ke download, kalian tinggal tunggu aja lah. Ya pokoknya lama sih, ini bakal gue skip aja deh. Nah, habis itu kalian download renderernya. Namanya tuh Mobile Glass GitHub. Nah, kalian ketik aja kayak gini. Nah, ini kan ada. Kalian klik web yang paling atas ini. Nah, terus kalian scroll ke bawah. Nah, kalian klik yang rilis ini nih. Nah, karena di sini banyak banget nih update-updatean. Ini yang terbaru. Udah update berapa kali kayaknya. Tapi gue masih pakai yang versi lama. Soalnya lebih enak sih. Settingannya nggak banyak. Nah, ini dia. Gue pakai yang 1.2.5. Nah, kalian pencet yang ini nih. Nah, lalu kalian klik yang rilis aplikasi ini. Otomatis bakal ke download. Nah, udah dah ke download keduanya. Tinggal tunggu aja, nggak lama. Ini gue skip aja sih. Nah, ini cara buat akun LEB plus pasang skinnya ya. Nah, kalian klik yang ini nih, yang warna hijau ini. Kalian masukin email di sini. Ini gue pilih masuk karena gue udah punya akunnya ya. Jadi gue pilih masuk. Nanti misalkan kalian abis ngetik ini, nah nanti kalian klik aja yang buat akun. Oke, udah. Selanjutnya itu kalian masukin sandi yang tadi udah dibuat. Gitu. Nah, kalian masukin, klik masuk. Nah, kalian tunggu aja ini sebentar. Oke, udah masuk. Di sini itu ada akun kalian. Kalau belum punya skin sih bakal Steve gitu. Nah, kalian kalau mau masang skin di sini, klik pojok kanan atas. Nah, klik yang profil ini nih. Kalian tunggu aja sebentar. Nah, di sini ada banyak banget skinnya. Karena ya kalian paling punya lah skin di galeri atau
lah, pokoknya udah disiapin lah. Kalian ya kalau nggak mau pasaran ya nggak usah pakai yang di sini gitu. Soalnya di sini juga banyak yang download tuh, kalian lihat sendiri. Ada jumlah downloadnya. Kalian tinggal tunggu sebentar. Nah, kalau kalian punya skinnya atau file skinnya tuh berupa URL, nah klik yang ini. Atau yang formatnya PNG, kalian klik yang ini. Oke, karena udah keinstall, kita masuk ke settingan Mobileglitch dulu. Klik yang bawah, klik OK. Nah, di paling yang itu klik. Nah, kalian ketik kayak gini, ikutin aja MG gitu. Nah, habis itu OK. Klik gunakan folder ini, izinkan. Nah, ikutin aja settingannya kayak gini nih. Nah, bagian size ya gimana ya? Kalau gue enak sih 300 ya. Tapi tiap device beda-beda sih. Ya kalau yang umum ya, yang semua orang pakai 60. Itu udah hampir semua shader bisa gitu. Atau misalkan kurang enak gitu, kalian ya setting aja 100 atau 60. Kita pakai 60 aja udah. Oke, kita masuk ke Xalitnya. Nah, kalian kalau udah masuk ke Xalit ya, tadi kan udah buat akun ya, kalian klik yang add account. Oke, klik yang titik 3 out server. Kalian ikutin aja kayak gini. Nah, setelah itu kalian confirm, tinggal tunggu aja. Kalian klik yang plus itu. Nah, ini gue lagi masukin akun ya, gue sensor lah. Nah, kalian tinggal tunggu deh. Nah, sekarang kita masuk ke settingan launcher. Nah, karena tadi kan udah setting Mobileglitch ya. Kalau misalkan benar ya pasti ada di sini tuh. Ini sorry ya, videonya burik, nggak tahu kenapa. Nah, resolusinya bebas sih. Soalnya karena gimana ya, cocok-cocokan sih. Enaknya gimana? Gue sering makainya 60. Atau misalkan mau review shader atau apa gitu, yang gue naikin 65 atau 80, 90 atau sampai 100 gitu kalau mau review shader. Ya cocok-cocokan aja sih, seenaknya lah, senyamannya gitu. Ya paling gue pasang 60 aja lah paling. Kalau gue saranin sih Dimensity 7300 ke bawah ya 50% aja sih cukup. Atau 45 lah. Jadi gue pasang 60 aja. Nah, yang di bawahnya ini ada 2 settingan. Nah, ini nih, kalian hidupin aja. Nah, cukup di video setting. Control setting gak usah sih. Gue gak pakai ini control setting, gue makanya keyboard sama mouse. Nah, runtime environment, itulah. Ini kalian ganti ke 21. Nah, alokasi memori ya senyaman kalian lah. Kalau gue sih RAM 8 256 pakainya 1550, kadang 1500 gitu. 1400 juga gak apa-apa sih. Atau ya 1300. Nah, gue pakai 1550 aja. Nah, segini cukup.
Nah ini yang resource full prefix ini kalian matiin. Nah, kalian ikutin aja lah settingan gue biar enak gitu. Nah quit launcher ini kalian matiin aja. Eksperimen setting gak ada sih. Ini kalau misalkan dihidupin ya bakal kelimit nanti FPS kalian. Nah sekarang bagian install version, klik yang paling kiri atas, pilih versi 1.20.1. Nah kalian pilih yang pabrik, loadernya yang 0.16.14. Oke, kalau pabrik apinya nggak usah, udah langsung install aja dah. Di sini karena nyita waktu ya, gue bakal skip aja deh download ini ya. Nah ini kalau udah kayak gini tinggal titik silang di kanan atas. Nah terus confirm. Nah kan udah tuh klik pabrik. Nah ini misalkan ya, kok kan kalian udah setting sini nih, kalian setting lagi di versionnya. Nah version setting, renderernya kalian pasang mobile glues, Vulkan Rivernya kalian pasang turning. Nah Java runtime-nya paling bawah, pilih yang 21, habis itu save. Nah udah refresh, kan belum ada nih modnya, soalnya modpack-nya udah gue racikin, itu nanti gue taruh di komentar deh. Nah kalian pergi ke download. Nah yang modpack udah kalian download nih, tinggal kalian klik, lihat, pilih ke mod dulu aja dulu. Nah kalian klik titik 3 di atas, pilih semua, nanti kalian salin, kalian klik ke data Xalit Launcher, kalian pilih ke datanya lah. Nah ini akses ditolak nih. Nah, gue ada caranya buat yang ngebug kayak gini. Sebelumnya nggak pernah sih, mungkin karena gue restart HP-nya malah kayak gitu. Oke, kita masuk ke ngatasin akses ditolak. Kalian kudu punya aplikasi Shizuku-nya dulu. Kalian masuk, klik yang pairing ini, developer option. Nah ini kan gue belum jadi opsi pengembang nih. Kalian ke setelan dulu. Nanti bentar, ini kenapa lagi? Nah kalian ke setelan, mana setelannya? Nah kalian pilih tentang ponsel, versi OS atau ya OS kalian, UI kalian klik sampai jadi tulisannya tuh Anda sudah menjadi developer lah kayak gitu. Nanti masuk lagi ke Shizuku. Nah kalian tunggu. Nah ini kalian checklist nih, kalau ada yang kayak gini tinggal tunggu, sabar. Oke, klik OK. Nah ini kalian aktifin. Oke, kalau udah kan bakal muncul kode kayak gini. Nah kode kalian tadi kalian masukin di sini. Kalau udah pasti statusnya bakal kayak gini. Nah di sini juga udah ada Shizuku-nya. Nah setelah itu kalian start. Nah kalian tinggal tunggu aja. Oke, kalau udah kalian tinggal ke sini nih, kalian aktifin. Habis itu ke receiver, klik titik 3 di atas, terus ke pengaturan, ke file ke root. Nah yang paling atas kalian ganti ke Shizuku. Nah dua opsi ini kalian aktifin juga. Oke udah, ini udah pasti bisa sih harusnya. Nah tinggal pasang modnya aja deh. Kalian klik titik 3, salin semua, tinggal pindahin ke data Xalit Launcher-nya gitu. Bentar, mana Xalit Launcher? Oke udah kan udah bisa.
Nah, kalau nggak ada file Minecraftnya, kalian klik titik tiga di atas. Nah, kalian ini nih, klik yang ini, tampilkan file tersembunyi. Habis itu balik lagi, nah udah pasti ada. Oke, pilih version, pilih yang fabrik, pasang deh modnya. Nih, hirauin aja, akses ditolak, terabas aja udah. Nah, udah deh. Kita tinggal balik ke Zalit Launcher, nih udah semua tuh. Tinggal balik ke Zalit Launchernya. Oke, bentar. Nah, udah masuk semua tuh modnya. Ini settingan udah. Tinggal kalian masukkan aja deh launch game. Tunggu, sabar. Nih makan waktu banget di sini. Gue bakal skip aja deh. Oke, udah masuk. Nah, ini kalian klik yang don't show again for ya, ini itulah. Nah, kalian bisa lihat sendiri tuh. Modpacknya udah masuk ya. Udah ada semua. Nah, opsi apa nih? Video settingnya ikutin aja kayak gue. Atau ya mau 2 cang ya nggak apa-apa. Misalkan HP kalian low end, atau ya kelas entry level. Bakal makan waktu lumayan sih, tapi ya nggak bakal gue skip. Paling gue percepet aja. Kalian misalkan keliru ya, kalian bisa perlambat lah. Di fitur YouTube kan ada, kalian bisa ikutin aja kayak gitu. Oke, setelah itu kalian apply done. Nah, VOV ya rubahin aja kata gue, biar ada enakan. Ini gue belum pasang resource pack apa sih. Shadernya juga belum gue pasang. Oh iya, shader packnya juga nanti ada di komentar, linknya gue taruh di situ. Oke, kita testing ke Word-nya. Bakal gue skip. Oke, udah masuk ke Word-nya. Nah, kalian bisa lihat FPS-nya juga terpampang jelas. Cuman dapat segitu sih. Ya, namanya juga modpack buat survival. Emang ngeracikan gimana ya? Gue tuh kalau main survival tuh ya lebih enak pakai shader gitu. Jadi gimana ya? Gue nggak terlalu peduli kalau no shader dapat segini dapat segitu. Jadi ya hirauin aja sih kalau gue no shader dapat nggak dapat 100 fps lah atau mentok di 100. Tapi pas pakai shader ya enak gitu, di atas 100 lah kadang. Nah oke. Sini karena belum gue pasang shadernya, gue mau masang shader dulu nih. Nah, shader pack. Nah, belum gue pasang. Gue bakal pasang dulu. Nah, sekarang udah ada di Minecraftnya. Tadi gue udah masang shader sama
resource pack-nya. Gue bakal pasang resource pack ini dulu lah, detail animation fresh move kayak kurang menurut gue. Nah, gue bakal tambahin Patrick. Nah, bentar. Oke, kita tunggu. Nah, udah. Nah, teksturnya udah kepasang. Emang kurang enak sih kalau Patrick tanpa shader yang ada yang yang shadernya tuh nggak support PBR gitu. Itu nggak bakal indah gitu, nggak bakal keluar teksturnya lah. Ini gue bakal nyobain derivatif yang ada PBR-nya gitu, yang support PBR. Nah, gila, kalian lihat tekstur dari tanahnya keluar gitu, rerumputannya. Nah, coba gue bakal ke desa deh. Nih HP gue udah lumayan panas anjir, gelok. Kurang 3D ya di bloknya. Di pohonnya sih bagus, cuman di bloknya kurang, cuman grass-nya aja sih. Nah, kalian lihat ada animasinya. Ini dari texture pack detail animationnya. Nah, di sini ini tuh bisa goyang. Nah, ini goyang-goyang kalau jongkok. Kalau dipasang itu butuh 2 mod tambahan, namanya ATF sama IMF. Nah, ini gue bakal keliling-keliling dah. Lumayan berasa ya, enak gitu dibanding main Bagrok. Gue main Vibrant Visual 6 cang, rata tengah juga udah tembus 58 derajat anjir. Nih gue main kayak gini ya, nggak sampai 55 derajat Celcius, nggak ada, cuman 54 atau 53 lah. Ini juga 5 cang. Kalau gue main Vibrant Visual di Bedrock panas banget. Ini coba ini ya lah hujannya. Ini rada lama sih, gue skip aja. Ini grafiknya kenapa gini tapi damn, ini Minecraft kah? Gila, ada bugnya sedikit. Wow, wah, bahkan di pagarnya ada genangan airnya tuh, ada percikan-percikan airnya. Lumayan realistis ya. Cuman nih gue nggak tahu ya settingan derivatif gue kok kayak gini gitu tuh, kayak ada semut-semutnya gitu. Kalian lihat, apa nggak memanjakan mata main Java? Di sini gue bakal tes shader yang sering gue pakai buat survival nih. Ada inilah lumayan bagus tapi ringan gitu. Nah, ini kurang cocok sih kalau buat pakai Patrick. Soalnya nggak ada settingan PBR-nya gitu. Bakal gue copotnya Patricknya ngeberatin doang, kalau nggak bisa percuma. Oke, udah. Nah, beginilah kurang lebih tampilannya. Lumayan ringan guys. Ini bakal gue berhentiin aja hujannya. Sama gue mau bikin malam. Nah, wow, gila, ada yang namanya Aurora Borealis. Lah, ribet. Pokoknya itulah. Nah, itu real guys, bukan tempelan. Kalian lihat, dipadukan dengan animasi karakter kalian. Wah, gila. Ini lancar-lancar aja sih. Soalnya ngedrop kayak gini ya karena panas aja.
apa ya, semenjak update OS malah cepet banget panasnya. Dulu pakai BSL 8 jam juga nggak sampai nyentuh 50 derajat Celcius lah, nggak nyampe. Kalian lihat, kalau terbangnya keren banget guys. Nah nih kalian bisa apa, foto sinematik gitu. Nah gila, anjay. Sini gue ganti shader aja lah. Gue apa ya, nah di sini shadernya ada banyak nih. Kalian ya bisa nyobain sendiri aja lah. Shader packnya juga bakal gue kasih di link itu di komentar. Gue nyobain Bliss aja dah. Bliss mana ya, Bliss shader paling atas. Nah wow, nih kalau tampilan malamnya kayak solar shader di MCP wah, di MCP. Tapi kalau siang wah gila, keren guys. Wah ngedrop kan tuh. Ini lumayan berat sih FPS nya, shadernya ya lumayan lah. Ini udah gue setting juga ya, kayak apa ya, resolusi shadownya gue pangkas. Lumayan sih, nggak berat banget lah kalau buat HP gue. Cuman ya kalau misalkan apa ya, Helio P35 Reso 60 gitu nyoba kayak gue, minta lancar ya itu melunjak sih namanya. Nah ini gue setting goceng aja deh biar ada enteng. Oke, play down. Kalian lihat, lumayan lah, nggak sampai 10 fps tapi semut. Ini kalian bisa foto juga, ini lumayan. Nah pemandangannya tuh, apalagi kalau dipaduin sama distant horizon, enak banget. Tapi kurang enak, gue naikin aja ke 5 jam. Pemandangannya terbatas banget 5 jam tuh. Gue bakal nyobain terbang, lumayan lah. Nah itu shadownya ada yang nggak adaan gitu, gue pangkas sedikit. Gue nyobain shader paling ringan deh. Nah ini shader yang paling ringan. Apa ya, Helio G99 ya, itu masih dapat di 40 sampai 50 fps lah. HP Intel RX 4 punya gue cukup gue cobain sih. Nah ini gue setting 60 fps aja biar nggak cepet panas. Soalnya apa ya, nggak enak banget kalau udah panas tuh ngedrop lagi. Jadi ya mending gue setting limit aja. Rada det-detan efek panas pakai Bliss kayak gini nih, kacau. Lumayan lah, ringan. Buat device Intel P55 5G juga enak banget tuh, lebih gacor dari Intel RS. Ini gue coba complementary unbound, mana yang ini aja lah. Nah kok rada berat ya, anjir. Settingannya entah, buset masih high. Gue coba aja deh. Nah lumayan guys, modpack gue tuh ringan gitu, sama settingan mobile gloss itu ya tadi yang gue saranin segitu aja lah. Mobile glossnya ya 60, 100, kalau gue sih enaknya 300 gitu.
bisa lihat lah. Ini ringan guys. Ya lumayan lah FPS-nya tuh 30. Kalau nggak ada planet ya tembus 60. Ya lumayan lah. Gue coba terbang. Ya lumayan lah. Nge-lag banget. Udah lah ya, cukup sampai sini. Thank you ya. Ya gue harap kalian nonton nggak di skip gitu, biar nggak ada masalah kode 1, kode 6 atau apalah gitu. Ya moga saran dari gue ini tutorial ngebantu gitu sama kalian. Ya thank you ya. Jangan lupa follow TikTok gue. Ya kalau bisa subscribe aja nih channel gue biar gue tambah semangat. Oke, thank you.